Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini, kita akan berkenalan dengan Structural Equation Modeling, atau biasa disingkat dengan SEM. Kita akan berkenalan dengan SEM. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan Partial Least Squares SEM, atau disingkat PLSM. Kemudian covariant based SEM atau CBSEM. Jadi materi yang akan saya bahas yang ini. Nah, ini materi yang akan saya bahas. Pada video kali ini kita akan berkenalan dulu dengan apa itu pemodelan persamaan struktural, atau bahasa Inggrisnya Structural Equation Modeling. Kemudian apa itu variabel laten dan variabel indikator. Sampai dengan poin ke-9, kita coba sekilas praktek mengolah data menggunakan software Smart PLS. Nah, bahan dalam video ini teman-teman bisa download di website www.startcomma.com. Ini www.startcomma.com. Teman-teman download bahannya untuk ini dia. Berkenalan dengan SEM, PLSM, CBSEM 13 Desember 2021. Bahannya udah saya upload di sini, teman-teman tinggal download gratis. Oke, kita lanjut, kita mulai. Oke. Nah, kita mulai dari yang ini. Coba rekan-rekan perhatikan. Ini merupakan contoh dari model persamaan struktural atau structural equation modeling. Di sini ada variabel, ya, ada yang gambarnya lingkaran, ada yang gambarnya persegi panjang. Nah, yang lingkaran ini itu namanya variabel laten. Jadi, pelayanan dan kepuasan ini merupakan variabel laten. Sementara PEL 1, PEL 2, PEL 3 sampai ke 4 ini merupakan variabel indikator. Atau bahasa lainnya adalah variabel manifest. Seperti itu. Nah, jadi pada model persamaan struktural atau pada structural equation modeling itu umumnya itu terdiri dari dua jenis variabel. Ingat, ada namanya variabel laten, ada namanya variabel indikator. Nah, jadi ini merupakan contoh dari model persamaan struktural di mana terdiri dari dua variabel laten, ada pelayanan dan kepuasan. Jadi pelayanan dan kepuasan ini merupakan namanya variabel laten. Sementara PEL 1, PEL 2 sampai ke 4 merupakan variabel indikator. Nah, variabel laten ini dia tidak bisa berdiri sendiri, maka dia perlu namanya indikator. Seperti itu dia. Contoh, pelayanan merupakan variabel laten yang diukur menggunakan 3 indikator. PEL 1, PEL 2, PEL 3. Kepuasan merupakan variabel laten yang menggunakan 4 indikator. KEP 1, KEP 2, KEP 3, KEP 4. Jadi dalam hal ini, untuk mengukur kualitas pelayanan, ini contoh saja menggunakan 3 indikator. Sementara untuk mengukur kepuasan, itu menggunakan 4 indikator. Ya, seperti itu. Nah, di sini contoh indikator itu biasanya dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan ya. Jadi di sini ini contoh kuesioner ya. Kuesioner ini ada 7 pertanyaan, pelayanannya ada 3, kepuasannya ada 4. Contoh untuk variabel laten pelayanan ya. Indikator yang pertama itu bunyinya misalkan keandalan penyuluhan pertanian dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, biasanya ini kan kuesioner ya. Kuesionernya kita desain. Pada umumnya biasanya kuesioner ini menggunakan skala Likert ya. Sangat tidak setuju misalkan 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, sampai sangat setuju. Ya, misalkan nanti ini contoh kita membuat kasus pengaruh kualitas pelayanan penyuluhan pertanian
terhadap kepuasan petani dalam mengembangkan usaha tani. Jadi di sini kita ingin menyelidiki apakah kualitas pelayanan penyuluhan, apakah kualitas pelayanan itu berpengaruh atau tidak terhadap kepuasan petani. Nah, jadi ini kuesioner ya, ada 7 pertanyaan semuanya. Nah, misalkan kuesioner ini untuk mendapatkan datanya tentunya kuesioner ini kita sebar ke petani seperti itu. Ya, jadi paham ya? Jadi pada model persamaan struktural atau pada structural equation modeling itu terdiri dari 2 jenis variabel, ada namanya variabel laten, ada namanya variabel indikator, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini ada 7 pertanyaan ya. Kemudian kita coba sebarkan pertanyaan ini atau kuesioner ini ke petani. Jadi respondennya petani. Kita sebarkan ke 100 petani. Nah, ini contoh data yang sudah dikumpulkan. Ya. Ini hanya sebagai contoh data, jadi kita mengumpulkan data 100 petani. Saya pun sudah buat datanya dalam Excel, ini dia. Ini datanya seperti ini. Contoh orang pertama, ini jumlah respondennya ada 100, kita misalkan ya, ada 100. Contoh orang pertama, ya, dia menjawab setuju pada pertanyaan pelayanan pertama. Orang pertama menjawab setuju pada pel 2. Orang pertama menjawab setuju juga pada pel 3. Seperti itu. Kemudian orang pertama menjawab 2 ini nggak setuju ya. Pada ke 1, kemudian seterusnya jawab setuju. Nah, kalau pada orang keempat dia menjawab sangat tidak setuju semua. Dan seterusnya. Nah, nanti jawaban ini kita coba run menggunakan software Smart PLS. Kita kembali ke slide. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita bisa lihat pada pemodelan persamaan struktural atau pada SEM itu memiliki 2 bagian, teman-teman. Ada namanya outer model, ini outer model, ada namanya inner model. Jadi ingat ya, SEM atau structural equation modeling itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama namanya outer model, bagian kedua namanya inner model. Paham ya? Seperti itu. Nah, pada outer model dia menjelaskan hubungan antara setiap indikator terhadap variabel latennya. Jadi contoh ini outer model. Jadi ini menjelaskan hubungan antara pelayanan dengan indikator-indikatornya. Jadi menjelaskan hubungan antara pelayanan dengan indikator pel 1. Menjelaskan hubungan antara variabel laten pelayanan dengan variabel indikator pel 2. Begitu juga untuk kepuasan ya, menjelaskan hubungan antara variabel laten kepuasan dengan indikator kepuasan 1. Jadi intinya pada outer model ya, itu menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan atau terhadap indikator-indikatornya. Tapi kalau pada inner model, dia menjelaskan hubungan sesama variabel laten. Jadi, apakah variabel laten pelayanan berpengaruh atau tidak terhadap variabel laten kepuasan? Jadi, pada inner model itu dia mengkaji hubungan antar variabel latennya. Tapi kalau outer model itu mengkaji hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikator. Ini ya. Nah, ini contoh kutipan yang saya ambil dari Hare ya. Kita bisa lihat bahwa dalam suatu model ini terdiri dari outer model ya. Outer model tuh bahasa lainnya itu measurement model. Nah, ini kan ada gambar kotak nih. Jadi pada outer model itu kotaknya yang kotak besar, dia menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Sementara kalau pada inner model, ini kan di kotak ini yang kecil lagi dia, ini kotak yang kecil, dia menjelaskan hubungan antar variabel latennya. Inner model tuh bahasa lainnya adalah structural model. Nah, teman-teman, ada variabel namanya eksogen, ada variabel namanya endogen. Kalau variabel endogen itu, selama ada anak panah masuk ke dalam variabel tersebut, maka itu namanya variabel endogen.
Contoh dari gambar ini, kita sudah bisa melihat bahwa variabel endogennya adalah Y3 dan Y4. Kenapa variabel endogennya Y3 sama Y4? Karena Y3 ini ada panah yang masuk, yakni dari Y1 sama Y2. Ini untuk hubungan inner modelnya ya. Jadi Y3 merupakan variabel inner model. Begitu juga untuk Y4 juga merupakan variabel endogen karena ada anak panah yang masuk dari Y3. Tapi kalau Y1 dan Y2 ini merupakan variabel eksogen. Perhatikan, ini anak panah yang masuk ini bukan dari variabel latennya ya, tapi dari indikatornya. Sehingga ini nggak terhitung. Sehingga Y1 sama Y2 ini merupakan variabel eksogen. Sementara Y3 sama Y4 ada anak panah masuk, itu variabel endogen. Y1 nggak ada anak panah masuk ya, itu eksogen. Anak panah yang ini cuma indikator, bukan variabel laten. Seperti itu. Nah, kemudian lagi, ada yang sering bertanya, boleh nggak dalam variabel laten itu memiliki satu indikator? Boleh, nggak ada masalah. Contohnya ya ini, contohnya Y4. Y4 ini kan merupakan variabel laten. Hanya memiliki satu indikator, yakni X10. Nah, ini contoh dari buku Hare yang berarti bahwa di buku Hare ini menyatakan bahwa suatu variabel laten bisa saja terdiri dari satu indikator. Ya, nggak ada masalah nih, ini referensinya. Oke ya. Nah, jadi ini saya kutip dari bukunya Hare, DKK, seperti ini. Jadi sebenarnya pada structural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural itu punya dua pendekatan. Yang pertama CB-SEM atau covariant based SEM, yang kedua partially square SEM atau PLS-SEM. Nah, apa sih perbedaan antara CB-SEM sama PLS-SEM? CB-SEM ini contoh softwarenya seperti Amos, Lisrel. Nah, itu CB-SEM. Tapi kalau PLS-SEM, contoh softwarenya ada Smart PLS, ada Word PLS. Itu PLS-SEM. Ya, seperti itu. Nah, kalau PLS-SEM, kalau CB-SEM, kita bisa lihat, ya, CB-SEM itu biasanya digunakan untuk, kalau penelitiannya itu menguji teori, mengkonfirmasi teori. Kan? CB-SEM is primarily used to confirm teori. Jadi kalau penelitian sobat-sobat menguji teori, teman-teman punya model orang, kemudian menggunakan model orang diuji tempat teman-teman, itu berarti mengkonfirmasi teori. Itu lebih cocok menggunakan CB-SEM. Tapi kalau penelitian teman-teman itu mengembangkan teori, misalkan teman-teman mengambil model dari paper orang, kemudian teman-teman mengembangkan modelnya. Nah, artinya kan teman-teman melakukan pengembangan model, maka lebih cocok menggunakan PLS-SEM. Jadi PLS-SEM itu juga sering disebut dengan istilah PLS Path Modeling atau PLS-PM. Jadi kalau ada istilah di luar nanti PLS Path Modeling atau PLS-PM itu sama aja dengan PLS-SEM. Is primarily used to develop theories kan. Jadi PLS-SEM ini digunakan untuk mengembangkan teori. Seperti itu dia. Kemudian jadi SEM ini sebenarnya ya nih, SEM is a class of multivariate technique. Jadi SEM ini atau structural equation modeling itu merupakan salah satu teknik statistika multivariat. Yang mana SEM ini dia menggabungkan metode analisis faktor dan inner model. Jadi ini bukan statement saya, ini menurut Hare. Jadi kata si Hare, SEM is a class of multivariate techniques that combine, menggabungkan aspek analisis faktor dan regresi yang memungkinkan para peneliti secara bersama-sama mengkaji atau menganalisis atau memeriksa hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya dan hubungan antar variabel latennya. Jadi udah jelas, menurut si Hare, SEM merupakan suatu metode statistik multivariat yang di dalamnya itu gabungan atau mengkombinasikan metode analisis faktor dan metode regresi. Nah, sehingga dengan SEM memungkinkan untuk kita melakukan analisis hubungan antara variabel laten terhadap indikator-indikatornya, itu peran dari analisis faktor, dan menganalisis hubungan antar variabel latennya, itu peran dari regresi. Jadi kita bisa lihat gambarnya di sini. Jadi PLS-SEM merupakan teknik multivariat yang menggabungkan aspek analisis faktor dan regresi.
Sehingga PLSM dapat mempelajari hubungan antara variabel-variabel indikator terhadap latennya dan mempelajari hubungan antar variabel laten. Jadi ini contoh PLSM. Di dalamnya itu ada outer model ya, atau kita nanti menggunakan analisis faktor untuk memeriksa hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, antara yang bulat dengan persegi panjang, dan mengkaji hubungan antara variabel laten, antar variabel laten atau antar yang bulat. Seperti itu. Jadi dari sini sudah paham ya, SEM itu merupakan teknik gabungan ya. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Teman-teman, suatu indikator itu bisa bersifat reflektif atau formatif, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, contoh indikator reflektif itu ada di gambar 4. Jadi kalau arah panah indikatornya dari variabel laten ke indikator, seperti gambar 4, jadi pel 1, pel 2, pel 3, sampai ke 4, ini merupakan indikator-indikator reflektif. Kenapa? Karena anak panahnya itu dari variabel laten menuju indikatornya. Nah, seperti itu. Ada juga indikator yang namanya itu formatif. Contohnya di gambar 5, indikator pel 1, pel 2, pel 3, di gambar 5, ini merupakan indikator formatif. Kenapa dikatakan formatif? Karena anak panahnya bergerak dari indikator menuju variabel latennya. Begitu juga dengan kepuasan pada gambar 5, ini juga kep 1, kep 2, kep 3, kep 4 merupakan indikator-indikator formatif. Karena anak panahnya bergerak dari indikator kep 1, kep 2, kep 3, kep 4 menuju kepuasan. Tapi bisa aja dalam SEM ya, indikatornya itu campuran. Contoh di gambar 6, pelayanannya ini indikatornya itu bersifat formatif, sementara kepuasan indikatornya bersifat reflektif. Seperti itu. Tapi nggak bisa, perlu dicatat teman-teman, nggak bisa suatu dalam variabel laten itu nggak bisa indikatornya ada yang formatif, ada yang reflektif. Ini bisa saya perlihatkan menggunakan software Smart PLS misalkan ya. Nah, misalkan kita punya variabel seperti ini. Ini kita nggak bisa, ini kan semuanya untuk kita fokus ke SGMO dulu. Ini kan semua indikator SGMO 1, 2, 3, sampai 4 ini kan reflektif. Kita nggak bisa ngubah SGMO 1 aja menjadi formatif misalkan. Maka semuanya akan ikut. Nah kan arahnya. Jadi kita nggak bisa milih salah satu indikatornya sifatnya berbeda dengan yang lain. Nggak bisa. Jadi kalau dalam satu variabel laten dia reflektif, maka indikatornya reflektif semua. Tapi kalau dalam satu variabel laten indikatornya formatif, maka formatif semuanya. Jadi dia ngikut. Nah, kan ngikut semua. Padahal saya mau mengubah SGMO-nya aja. Tapi dia ngikut semua. Seperti itu dia. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini pembahasan mengenai apa itu formatif sama reflektif. Intinya kalau formatif itu panahnya bergerak dari indikator ke latennya. Kalau reflektif bergerak dari laten ke indikatornya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya di sini dulu. Jadi sebenarnya kalau kita membuat model SEM, kita tuh perlu hati-hati apakah indikator yang kita bangun itu reflektif atau formatif. Jadi tergantung konteksnya ya. Contohnya misalkan ini contoh yang saya ambil dari e-booknya Gaston Sanchez. Di sini ada variabel laten namanya attack. Kemudian di sini ada contoh indikator yang formatif, ini indikator yang reflektif. Coba kita lihat. Ini dalam permainan sepak bola, attack itu kan serangan. Jadi, kalau dalam bermain sepak bola, ya, jumlah gol, banyaknya tendangan ke gawang, banyaknya tendangan corner, itu kan bergantung dipengaruhi oleh jumlah serangan. Jadi, kalau dalam bermain sepak bola, semakin banyak jumlah serangannya, otomatis semakin banyak juga jumlah golnya. Kan seperti itu. Semakin banyak serangan sepak bola, semakin banyak serangan yang dilakukan dalam bermain sepak bola, maka semakin banyak juga jumlah gol yang diperoleh. Semakin banyak juga tendangan gawang yang diperoleh. Nah, jadi di sini contohnya di sini ada number of corner, ini kan jumlah tendangan corner, jumlah tendangan ke gawang, jumlah golnya itu dipengaruhi oleh jumlah serangan. Jadi indikator-indikator ini jumlah tendangan ke gawang, jumlah tendangan corner, jumlah gol itu dipengaruhi oleh variabel latennya. Jadi di sini indikator ini dipengaruhi oleh variabel latennya. Sehingga indikator number of corner, shot on goal, goal score itu merupakan
indikator reflektif. Tapi berbeda dengan indikator yang ini, kita lihat dalam bermain sepak bola, jumlah serangan dalam bermain sepak bola itu sangat bergantung pada jumlah latihan pemainnya. Semakin banyak jumlah latihannya atau semakin sering dia berlatih, maka akan mempengaruhi variabel laten serangannya. Jadi semakin banyak dia latihan, maka akan mempengaruhi jumlah serangannya. Jadi di sini indikator-indikator 3 ini dia mempengaruhi variabel latennya. Sehingga namanya formatif. Jadi ingat, jadi apabila suatu indikator mempengaruhi variabel latennya, itu namanya indikatornya formatif. Tapi kalau variabel latennya yang mempengaruhi indikatornya, maka indikatornya namanya reflektif. Jadi ingat ya, kalau kita ngebentuk model SEM, perlu diperhatikan juga nih indikatornya, sifatnya. Dia mempengaruhi variabel latennya atau dipengaruhi variabel latennya. Kalau indikatornya mempengaruhi variabel latennya, itu namanya formatif. Kadang orang menghiraukannya aja konteks indikatornya seperti itu. Nah, ini yang tadi ya. Nah, sekarang contoh pada contoh kasus ini, contoh yang tadi. Di sini ada variabel laten pelayanan. Contoh ada indikator keandalan penyuluh pertanian dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, PEL 1 ini cocoknya dia sebagai formatif atau reflektif? Kalau apakah pelayanan ini mempengaruhi PEL 1 ini atau PEL 1 mempengaruhi pelayanan? Kalau kita lihat keandalan penyuluh pertanian dalam melakukan sosialisasi. Misalkan semakin sering, semakin apa ya? Ya pokoknya kalau saya sih kurang apa ya? Ya, kalau ini kan karena kuesionernya bidang pertanian, jadi saya kurang begitu tahu lebih cocok mana PEL 1 ini mempengaruhi pelayanan atau pelayanan mempengaruhi PEL 1. Itu nanti teman-teman tentukan aja. Ya, seperti itu. Ya, intinya dalam indikator itu teman-teman harus jeli untuk menentukan sebagai formatif atau reflektif. Nah, ini teori. Jadi, SEM, Structural Equation Modeling, itu bisa didekati menggunakan dua pendekatan. Pertama CB-SEM, yang kedua PLS-SEM. Jadi PLS-SEM dan CB-SEM itu dua pendekatan terhadap SEM. PLS-SEM dan CB-SEM merupakan dua pendekatan pada SEM. Nah, ya. Jadi kalau CB-SEM itu aliran softwarenya ada Lisrel, Amos, EQS, M+, Takal. Kalau SEM PLS, softwarenya itu ada seperti apa? Ada Smart PLS, ada Word PLS, PLS Graph, dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau pada PLS-SEM itu dapat digunakan untuk memprediksi atau mengeksplorasi model-model yang kompleks. PLS-SEM ini merupakan pendekatan non-parametrik ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan PLS-SEM, teman-teman nggak perlu lagi uji asumsi normalitas, itu nggak perlu. Karena dia non-parametrik. Ya. Nah, jika model penelitian teman-teman itu rumit atau kompleks, seperti ini kan contoh modelnya rumit banget nih. Ini variabel culture diukur menggunakan indikator, kemudian diukur lagi dari variabel latennya, ini kan second order. Kalau modelnya rumit seperti ini, maka lebih cocok gunakanlah PLS-SEM. Ya. Menggunakan metode PLS-SEM. Jadi PLS-SEM ini sangat cocok untuk model-model penelitian yang kompleks atau melibatkan banyak indikator seperti itu dia. Ya, seperti itu. Nah, ini teori yang saya kutip dari bukunya si Hare. Jadi pada PLS-SEM itu tidak ada masalah ya kalau ukuran sampelnya kecil seperti itu. Bukan berarti PLS-SEM itu hanya dapat digunakan untuk sampel kecil, enggak. Justru kalau sampelnya semakin besar juga cocok pakai PLS-SEM karena meningkatkan increase the precision. Nah, meningkatkan presisi keakuratan estimasi dari PLS-SEM. Tidak mensyaratkan datanya itu harus normal pada PLS-SEM, nggak perlu karena dia pendekatan non-parametrik. Kalau ada data-data yang bolong-bolong, yang missing, itu tetap robust, tetap tahan dia seperti itu. Dapat digunakan untuk skala seperti metrik, kuasi, skala ordinal, kayak sangat setuju, tidak setuju, seperti itu bisa. Seperti itu dia. Dan seterusnya. Dan selesai. Nah, ini contoh software menggunakan apa? Menggunakan software Smart PLS ya. Seperti ini, teman-teman.
Sebenarnya saya sudah membahas ya cara prakteknya. Teman-teman tinggal mengunjungi website saya nih di www.startkomat.com. Di sini ada videonya, teman-teman tinggal tonton aja gratis. Bahannya juga udah ada. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.